Baik, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya kasihi, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, insya Allah pada pertemuan hari ini, di pertemuan kedua ya, jadi kita akan membahas berkaitan dengan konsep-konsep sederhana terlebih dahulu, kemudian juga berkaitan dengan definisi-definisi sederhana dari administrasi dan juga pembangunan. Mungkin kita nanti dalam beberapa slide akan sedikit mengulang materi kuliah apa ya, kebijakan administrasi publik atau kemudian pengantar administrasi negara bagi karena teman-teman kan sudah semester 5 ya, jadi mungkin beberapa definisi-definisi konseptual yang berkaitan dengan keilmuan kita sepertinya mestinya sudah paham begitu. Tetapi mungkin kita di sini sifatnya lebih kepada recall, mengingat kembali, nge-refresh supaya mempermudah kita dalam proses perkuliahan di 12 pertemuan berikutnya. Teman-teman mahasiswa sekalian, jadi capaian pembelajaran hari ini adalah kita semua berharap pada akhir perkuliahan nanti teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan apa yang menjadi pengertian dan juga ruang lingkup dari baik itu administrasi secara tunggal atau kemudian pembangunan secara tunggal atau definisi dan juga ruang lingkup dari eh, konsep administrasi pembangunan gitu sebagai sebuah konsep yang utuh. Kemudian teman-teman mahasiswa juga diharapkan di akhir perkuliahan setelah mengambil setelah tatap muka pada hari ini mampu menjelaskan apa ya perbedaan antara administrasi negara dan juga administrasi pembangunan. Makanya mungkin kalau kawan-kawan semua ingat pada pertemuan pertama kemarin saya sempat sedikit menyinggung apa ya ngetes gitu. Kira-kira dari teman-teman ada nggak yang memahami berkaitan dengan perbedaan antara administrasi pembangunan dan juga administrasi negara? Nah, sebelum kita masuk memahami administrasi pembangunan sebagai sebuah konsep yang utuh, mungkin kita pisahkan terlebih dahulu apa itu administrasi dan juga apa itu pembangunan. Sehingga nanti kita ketika melakukan atau kemudian mendefinisikan administrasi pembangunan itu lebih komprehensif, lebih apa ya, lebih bagus, lebih holistik lah gitu. Nah, karena asumsi saya kawan-kawan semua sudah semester 5, asumsi saya adalah teman-teman semua sudah memahami paling tidak paling tidak mengerti secara harfiah apa yang dimaksud dengan administrasi. Mungkin saya minta volunteer dari kawan-kawan semua, ada nggak bisa bantu saya kira-kira apa sih yang dimaksud dengan administrasi? Saya Mas. Oh, Mbak Nabil ya? Iya Mas. Gimana Mbak Nabil? Menurut saya administrasi mungkin saya mengartikannya secara luas ya Mas. Boleh? Administrasi itu merupakan suatu kegiatan ataupun usaha yang dilakukan paling enggak tuh 2 orang atau lebih. Jadi dapat dikatakan berkelompok tidak individu, di mana usaha-usaha ini dilakukan atas dasar keputusan yang telah diambil. Jadi keputusan yang diambil itu dilakukan kok suaranya memantul benar. Oke. Mau lagi? Mau tambahkan lagi Mbak Nabil? Jadi usaha yang diambil itu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, Mas, seperti itu. Oh iya. Ya, terima kasih Mbak Nabil. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan statement dari Mbak Nabil atau mau mengcounter bahwa Saya saya Pak, punya pendapat berbeda? Mas Ade Muhlis ya? iya. Kalau Gimana menurut Mas? kalau menurut saya sih Pak, administrasi itu merupakan eh, alat ataupun cara untuk apa namanya mengkoordinir suatu kegiatan sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan eh,
tujuan yang ingin dicapai. Dalam artian di sini ketika adanya administrasi, maka suatu kegiatan itu akan bisa dengan baik ketika dijalankan, Pak. Itu sih Pak dari saya, Pak. Oke, makasih Mas Ade Mulis. Terakhir, satu lagi. Ada yang mau menambahkan? Saya Mas mau mencoba. Mbak Rahma ya. Menurut saya administrasi itu tindakan suatu lembaga berupa kegiatan surat menyurat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, makasih Mbak Rahma, terutama juga teman-teman yang lain, Mas Nabil dan Mbak Nabil dan Mas Ade Muhlis. Jadi coba kita rangkum secara sederhana dulu. Jadi dari 3 kawan ini menyebutkan bahwa administrasi itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah usaha atau kemudian usaha yang mana kegiatan tersebut dilakukan secara berkelompok, kemudian dalam artian mungkin kelompoknya itu lebih kepada lembaga gitu ya, organisasi juga bisa jadi, yang bertujuan untuk mengkoordinir. Di sini kita cari ada definisi, ada konsep mengkoordinir sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih baik gitu. Tujuan yang lebih baik. Dan tujuan tersebut biasanya diposisikan kepada masyarakat gitu. Nah, hal yang unik dari Mbak Rahma juga dia memberikan statement bahwa administrasi secara umum mungkin definisinya juga berkaitan dengan aktivitas perkantoran gitu, tata usaha. Salah satunya yaitu surat menyurat. Ini terima kasih kawan-kawan bertiga. Jadi kita masuk bahwa betul kalau kita definisikan secara bahasa, administrasi itu kan diambil dari bahasa Belanda, kemudian juga dari bahasa Yunani. Tapi kalau dari bahasa Belanda itu konsepnya adalah administrasi gitu. Jadi segala kegiatan yang meliputi tulis menulis atau kemudian ketik mengetik, komputerisasi, intinya korespondensi gitu. Sebagaimana disampaikan oleh Mbak Rahma tadi. Dalam bahasa Yunani juga konsep administrasi diserap dari istilah administre gitu. Jadi ad itu artinya ada, kemudian ministre itu ada melayani. Sehingga dapat disimpulkan untuk sementara bahwa administrasi itu adalah memberikan pelayanan. Tadi kan ada Mbak Mas Ade Mulis juga mengatakan bahwa berkaitan dengan mengkoordinir gitu. Pelayanan kan koordinasi juga termasuk salah satu bentuk layanan. Kemudian juga Mbak Nabil mengatakan soal pengambilan keputusan juga menjadi salah satu bentuk pelayanan begitu. Nah, terakhir yang mungkin bagi kita semua sudah familiar bahwa administrasi di Indonesia diserap juga dari bahasa Inggris yaitu administration, artinya untuk melayani, to serve gitu. Untuk melayani sebaik-baiknya. Sehingga kita dapatkan simpulan sementara bahwa jadi administrasi itu adalah sebuah bentuk kegiatan untuk melayani yang biasanya identik atau kemudian dikonotasikan dengan aktivitas perkantoran gitu. Jadi administrasi secara umum ya berbicara soal aktivitas perkantoran, meliputi berbagai macam hal, tapi secara sederhana berkaitan dengan korespondensi. Sampai di sini kita dapat
bekal berkaitan dengan definisi administrasi secara secara konseptual bahasa gitu. Nah, kita masuk ke dalam pendefinisian atau kemudian mengartikan konsep administrasi dalam ruang lingkup yang berbeda. Pertama, dalam artian yang sempit bahwa administrasi juga berbicara soal ketatausahaan tadi, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Rahma soal surat menyurat. Artinya ada ruang lingkup kerja yang terbatas gitu. Mungkin konteksnya di sini dalam artian kantor atau kemudian lembaga seperti itu. Akan tetapi dalam administrasi dalam artian yang luas disampaikan oleh Ji bahwa administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok, tadi disinggung oleh Mbak Nabil, dia sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan atau kemudian dilakukan secara dilakukan dengan bentuk kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dan Siagian juga kemudian mengartikan administrasi sebagai keseluruhan gitu, jadi semacam aktivitas komprehensif yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Di sini dia mengistilahkannya 2 orang atau lebih. Berarti kan bisa kelompok, nanti bentuknya bisa lembaga begitu, yang didasarkan atas rasionalitas tertentu. Rasionalitas ini diaplikasikan atau direalisasikan dalam bentuk tadi koordinasi, kemudian juga aturan-aturan. Nah, kemudian koordinasi dan aturan-aturan tersebut sebagai way lah, sebagai jalan atau kemudian sebagai cara untuk mencapai tujuan gitu. Entah itu suatu tujuan atau kemudian serangkaian tujuan-tujuan lainnya begitu. Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat bahwa unsur penting dalam administrasi itu pertama, dia jelas ada kegiatan. Nanti entah itu surat menyurat atau korespondensi tadi, kemudian saya sampaikan di awal ya, berkaitan juga mungkin nanti ada proyek atau kemudian ada kegiatan seperti itu. Program ya bahasa sederhananya kalau dalam pemerintahan. Kemudian unsur administrasi juga berbicara soal ada manusia yang melakukan kerjasama. Nah, jadi bentuk realisasi dari kerjasama antar manusia itu biasanya ada instansi atau kemudian ada kelompok atau ada unit gitu ya. Bahkan sampai terkecil nanti ada divisi atau kemudian departemen-departemen. Yang semuanya itu kemudian apabila digabungkan bertujuan untuk mencapai sebuah goals, sebuah tujuan. Nah, sudut pandang administrasi, jadi pertama administrasi itu berbicara soal proses, administrasi juga berbicara soal fungsi dan tugas, dan terakhir administrasi berbicara soal institusi yang sebagaimana saya singgung sebelumnya, soal keperanatan. Jadi administrasi ketika diartikan sebagai sebuah proses, artinya administrasi itu adalah keseluruhan mulai dari awal gitu, pemikiran, kemudian mulai dari awal pemikiran, perencanaan, kemudian dibuat aturan, dibuat kebijakan, dibuat regulasi, kemudian diimplementasikan, selanjutnya diawasi gitu. Nah, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi, kira-kira apakah tujuannya sudah tercapai atau belum. Nah, itu dianggap sebagai dianggap sebagai administrasi dalam artian proses gitu. Tapi administrasi juga bisa diartikan sebagai bentuk fungsi atau kemudian tugas dari seseorang atau kemudian dari sebuah unit, sebuah kelompok begitu. Ketika administrasi diartikan sebagai sebuah tugas, maka konsep tersebut melekat kepada seorang administrator. Jadi mereka yang memegang jabatan, entah itu mungkin kalau dalam istilah publik pemerintah gitu ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kemudian kalau kita terjemahkan lagi dalam jabatan yang lebih praktikal, misalnya ada presiden, ada kemudian gubernur, ada menteri, ada staf kementerian, seperti itu. Artinya adalah
administrasi dalam bentuk fungsi dan tugas itu dia melekat pada jabatan seorang gitu. Seorang itu disebut dengan administrator. Atau terakhir, administrasi sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah keperanatan di sini. Jadi administrasi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam aktivitas tertentu. Termasuk yang disampaikan oleh Mbak Rama tadi, surat menyurat atau korespondensi juga termasuk dalam aktivitas lembaga. Jadi administrasi bisa diartikan dalam konteks yang sangat luas. Administrasi juga bisa diartikan dalam konteks yang sangat sempit. Contohnya tadi surat menyurat atau kemudian mengatur, membuat peraturan juga termasuk dalam kegiatan administrasi. Nah, jadi sampai di sini kita dapat kesimpulan yang kedua bahwa administrasi adalah aktivitas atau kemudian penyelenggaraan kerja untuk menjalankan proses dan mencapai suatu tujuan. Nah, kita masuk ke konsep pembangunan sekarang. Tadi sudah administrasi. Nah, dari teman-teman ada yang mau memberikan statement terlebih dahulu? Apa ini maksud dengan pembangunan? Mas. Mas Andika ya? Pembangunan itu menurut saya itu suatu upaya perubahan atau transformasi di semua bidang kehidupan seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di suatu negara. Ya, gitu aja Mas. Oke, Mas Nabil. Yang saya tangkap di sini ada istilahnya itu multidimensi. Jadi ada berkaitan dengan budaya, ekonomi, sosial. Jadi pembangunan itu nggak spesifik soal infrastruktur. Dari Mas Andika. Kemudian teman-teman yang lain? Saya, Mas. Ini Mbak Sekar. Gimana Mbak Sekar? Iya. Kalau menurut saya itu pembangunan itu proses dari hasil dari kebijakan pemerintah untuk itu, setuju sama Mas Andika, untuk kesejahteraan masyarakat secara luas gitu. Jadi itu pembangunan hasil kebijakan pemerintah yang dilakukan. Oh, kebijakan. Makasih Mas. Oke, makasih Mbak Sekar. Satu lagi, ada yang ingin berpendapat? Saya, Mas. Mbak Evania. Ya, menurut saya pembangunan itu adalah suatu perubahan yang direncanakan, yang itu berguna untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dan mencakup berbagai aspek dari aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial politik. Ya, makasih Mbak Evania dan juga Mbak Sekar, Mas Andika. Jadi coba kita ambil kesimpulan dari 3 statement kawan-kawan ini bahwa yang bisa saya tangkap untuk sementara ini adalah pembangunan itu merupakan produk dari kebijakan sebagaimana disampaikan oleh Mbak Sekar, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gini ya. Dan kemudian biasanya disasar atau kemudian menyasar berbagai macam aspek. Nah, aspek apa saja yang disasar itu? Yaitu berkaitan dengan ada budaya, kemudian ada ekonomi, ada sosial, dan tentunya yang paling sederhana adalah berkaitan dengan infrastruktur. Nah, semua aktivitas tadi atau semua kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas. Untuk apa? Untuk kesejahteraan, untuk peningkatan kualitas hidup. Nah, hal yang mungkin terlewat dari saya adalah statement menarik dari Mbak Evania bahwa pembangunan itu harus direncanakan di sini.
Jadi bukan terjadi karena tiba-tiba atau kemudian apa ya tiba-tiba gitu, akan tetapi pembangunan itu adalah sebuah aktivitas yang memang disengaja dilakukan secara sadar dan sudah didesain by design sebelumnya. Nah, terima kasih Mas Andika, Mbak Sekar, Mbak Ivania. Kita coba cari definisi dari berbagai ahli bahwa pertama, pembangunan menurut Kartasasmita adalah proses perubahan tadi ke arah yang lebih lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana gitu. Intinya adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau perubahan itu tidak ke arah yang lebih baik atau justru terjadi kemunduran, itu tidak disebut dengan pembangunan. Akan tetapi perlu kita pahami bersama juga bahwa dalam proses pembangunan akan sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan negatif gitu sebagai efek dari mungkin malfungsi atau kemudian malpraktek atau kemudian kesalahan perencanaan pembangunan gitu. Tapi pada intinya ketika pemerintah atau kemudian organisasi itu mendesain pembangunan lewat kebijakan-kebijakan, mereka pasti berharap kepada sebuah perubahan yang lebih baik. Jadi tidak mungkin mereka berharap kepada kemunduran atau kemudian kegagalan di masyarakat. Riyaldi dan Brata Kusuma mengatakan bahwa pembangunan itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar. Jadi sudah by design seperti saya jelaskan, sudah direncanakan gitu. Kemudian Portes dia mengatakan bahwa pembangunan itu adalah transformasi berbagai aspek multidimensi tadi, mulai dari ekonomi, sosial, budaya yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat luas. Jadi bukan pembangunan namanya kalau tujuannya itu hanya ditujukan kepada individu gitu. Tetapi kalau pembangunan itu didesain, dibuat, dirumuskan gitu, direncanakan untuk dirasakan oleh masyarakat luas, oleh semua individu, tidak terbatas hanya kepada mungkin golongan menengah ke atas atau kemudian golongan menengah ke bawah gitu. Terakhir dari Alexander pada slide ini bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup berbagai dimensi tadi. Intinya ada sosial, ada politik, ada ekonomi, ada infrastruktur, ada juga kelembagaan dan budaya. Jadi akan sangat naif kalau kita mengartikan pembangunan itu hanya soal pemerintah kemudian memperbaiki jalan gitu, pemerintah membangun gedung sekolah, atau kemudian pemerintah membuat dermaga baru atau kemudian bandara baru seperti di Yogyakarta itu akan sangat naif kalau kita mengartikan pembangunan hanya terbatas pada infrastruktur. Jadi pembangunan itu mencakup hal yang sangat luas, mulai dari tatanan masyarakat, tatanan kehidupan, kualitas kehidupan, kesejahteraan masyarakat, sampai dengan berkaitan dengan pertahanan, juga berkaitan dengan teknologi yang saat ini sedang masif di masyarakat dunia, begitu berkaitan dengan 4.0 dan berbagai aspek-aspek lainnya. Terakhir sebelum kita menyimpulkan dari Cokro Amijoyo bahwa pembangunan itu merupakan proses perubahan berencana, sekali lagi dia itu harus direncanakan, didesain, dan harus meliputi berbagai dimensi, berbagai aspek gitu. Perkara nanti salah satu kebijakan ternyata menyasar aspek tertentu itu urusan belakangan. Tapi pembangunan dalam konteks yang luas, dia harus bisa sebisa mungkin menyasar berbagai dimensi, multidimensi. Mulai dari kesejahteraan ekonomi, kemudian juga berkaitan dengan tujuan itu untuk modernisasi, atau kemudian untuk pembangunan bangsa gitu, atau kemudian untuk wawasan lingkungan, paling tidak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu tolak ukur sederhana adalah dengan mungkin kalau teman-teman dulu yang pernah belajar IPS itu berkaitan dengan pendapatan per kapita. Jadi intinya ada peningkatan
di ekonomi masyarakat, kalau apa ya, di level rumah tangga begitu. Itu dianggap bahwa pembangunan itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya simpulannya adalah pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketika kita berbicara soal pembangunan, jadi pembangunan itu minimal mencakup 3 aspek, teman-teman. Pertama, dia ada formulasi, ada proses perencanaan, didesain, kemudian ada diimplementasikan, selanjutnya dievaluasi. Apabila ternyata tujuannya belum tercapai atau kemudian ada kegagalan dalam proses pembangunan, maka kita akan mengulang lagi ke sini, direncanakan ulang, kemudian diimplementasikan ulang lagi, dilakukan evaluasi lagi. Hal tersebut semacam cycle gitu, berputar-putar sampai pemerintah atau kemudian masyarakat merasa bahwa pembangunan yang dilakukan itu sudah pas atau kemudian sudah sesuai dengan yang direncanakan di awal gitu. Pembangunan juga harus mempertimbangkan berbagai aspek atau berbagai hal. Pertama itu berbicara soal value judgment. Kemudian yang kedua itu berbicara soal favorable value orientation. Jadi pembangunan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Kemudian pembangunan juga harus memperhatikan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat gitu. Contoh sederhana, kalau kawan-kawan yang di Jogja pasti tahu bahwa di alun-alun kidul itu kan ada pohon beringin ya. Pohon beringin mungkin teman-teman semua yang dulu sempat kuliah offline sempat main ke alun-alun kidul kan ada pohon beringin gitu. Nah, itu kan oleh masyarakat, terutama oleh pihak keraton kan disakralkan, atau kemudian ada nilai, ada value yang tertanam di kedua pohon beringin tersebut. Nah, kenapa pohon beringin tersebut atau kemudian kenapa kawasan atau area tersebut tidak bisa dilakukan pembangunan yang lebih jauh, dalam artian kenapa pohonnya nggak kita ganti atau kemudian pohon yang kita tebang diganti dengan bentuk-bentuk situs pariwisata yang lebih modern atau kemudian dibuat tongkrongan gitu. Karena apabila hal tersebut dilakukan, maka kita menyalahi atau bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini pihak keraton dan masyarakat Jogja pada umumnya, mereka menaruh punya kepercayaan atau kemudian menaruh nilai terhadap kedua pohon beringin tersebut. Itu adalah hal sederhana atau kemudian contoh sederhana. Tapi ada berbagai macam contoh lain yang mungkin teman-teman bisa cari nanti ya, dapatkan dari baik itu internet atau kemudian media sosial. Kemudian ada juga contoh sederhana lagi, bahwa kalau teman-teman pernah berkunjung ke Lombok itu, di sana kan masyarakatnya mayoritas untuk tempat tinggalnya itu lantainya itu masih beralaskan tanah gitu, atau kemudian untuk dinding rumahnya itu biasanya diambil dari kotoran sapi yang kemudian didesain agar menjadi seperti semen lah, menjadi perekat gitu. Nah, kalau dari sudut pandang modernisasi masyarakat barat kan ini dianggap kolot, dianggap terbelakang gitu ya. Nah, mengapa kita tidak bisa melakukan pembangunan dalam artian mungkin merenovasi atau kemudian kita membuat pemukiman yang baru gitu bagi masyarakat adat di Lombok gitu ya? Karena mereka punya nilai, karena mereka punya kepercayaan. Mengapa mereka harus tinggal di tempat yang seperti itu? Bahkan teman-teman semua kalau nanti coba ditelusuri di Google, itu pintu rumah mereka itu biasanya lebih rendah. Artinya apa? Artinya ketika kita masuk itu harus menunduk. Bahwa dalam artian kita sebagai stranger, mungkin tamu atau kemudian pengunjung, nanti harus menghormati tuan rumah gitu loh. Jadi ada nilai dalam sebuah desain rumah yang sudah mereka tempati semenjak dari kecil atau mungkin sampai sekarang gitu. Terakhir, nah mengapa proses pembangunan itu harus memikirkan value judgment dan juga favorable value orientation? Jadi untuk meminimalisir resistensi dan gejolak ini dari masyarakat. Jangan sampai timbul penolakan atau kemudian jangan sampai timbul konflik gitu.
Itu kan adalah hal yang paling yang sebisa mungkin dihindari oleh seorang administrator atau kemudian seorang negarawan, dalam hal ini pemerintah. Nah, kita masuk ke mendefinisikan secara utuh, secara komprehensif, apa sih yang dimaksud dengan administrasi pembangunan. Jadi pertama-tama mungkin perlu saya ceritakan ke kawan-kawan semua mengapa muncul istilah administrasi pembangunan. Singkat cerita, pada pasca perang dunia kedua gitu. Jadi ketika berbagai negara mungkin sudah merasa harus mulai mengurusi negaranya sendiri-sendiri, dalam artian negara-negara maju, negara-negara penjajah yang dulunya menjajah negara-negara lain, mereka sudah mulai kembali dan mereka meninggalkan negara jajahan begitu. Nah, ketika mereka meninggalkan negara jajahan, dalam waktu bersamaan mereka juga meninggalkan sistem administrasi yang dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Akan tetapi sistem tersebut kemudian gagal, tidak bisa berfungsi maksimal karena apa? Karena ada berbagai macam hal. Tapi salah satu hal yang menjadi alasan administrasi tersebut gagal adalah sumber daya manusia yang dulu mengelola administrasi negara tersebut, negara jajahan tersebut sudah kembali kepada negara asal gitu. Jadi secara kualitas manusia sudah diragukan. Kemudian ada berbagai macam hal lagi, misalnya juga berkaitan soal infrastruktur, berkaitan juga dengan soal ekonomi, bahwa kemudian uang-uang yang ada sudah dibawa kembali oleh negara-negara penjajah gitulah ke negara asalnya. Nah, karena alasan tersebut, maka perlu yang dilakukan yang namanya transformasi atau reformasi administrasi gitu. Kita harus melakukan reorganisasi berkaitan dengan minimal struktur pemerintahan gitu. Jadi mulai banyak ini negara-negara berkembang bekas jajahan, mereka mulai memikirkan, mendesain sendiri bagaimana seharusnya negara mereka tersebut berjalan gitu. Karena kalau mereka berkiblat pada negara penjajah yang dulu, mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Ada berbagai macam hal, mulai dari sumber daya manusia yang terbatas, kemudian sumber daya keuangan yang terbatas juga gitu. Kemudian pengetahuan tentang politik, kemampuan berpolitik juga yang sangat terbatas gitu. Sehingga akibatnya adalah ketika negara-negara berkembang ini tetap memaksakan diri untuk mengadopsi, meniru atau kemudian menduplikasi plek gitu sama persis sistem tata kelola administrasinya dengan negara maju, dalam artian negara bekas penjajah dulu, mereka akan mengalami yang namanya muncul istilahnya itu ketergantungan. Jadi kalau teman-teman semua lihat ya, pada zaman Orde Baru, pada zaman Pak Soeharto itu, di mana faktor ekonomi merupakan faktor tunggal yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah, ingin dicapai oleh pemerintah gitu. Tujuan utama pembangunan itu hanyalah atau kemudian tujuan utama bernegara itu adalah untuk memaksimalkan potensi-potensi dan juga aspek-aspek yang bersinggungan dengan hal-hal ekonomi begitu. Akibatnya apa? Akibatnya pada zaman Orde Baru, pemerintahan kemudian bergantung dengan suntikan-suntikan modal, investasi-investasi di luar negeri. Karena apa? Karena sistem pemerintahannya, mau bagaimanapun negara Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada waktu itu tidak bisa meniru sistem pemerintahan atau tata kelola administrasi negara-negara maju. Nah, karena keterbatasan yang saya jelaskan tadi, maka administrasi pembangunan di bawah sini lahir sebagai kebutuhan negara berkembang gitu. Jadi salah satu contohnya mungkin Indonesia, Vietnam gitu sebagai salah satu atau salah dua contoh negara berkembang, mereka butuh yang namanya sebuah sistem administrasi tapi yang sudah dimodifikasi. Jadi tidak berkiblat sepenuhnya atau kemudian tidak meniru atau menduplikasi sepenuhnya administrasi negara maju, tapi sudah disesuaikan dengan konteks
kondisi masyarakatnya. Jadi salah satu atau kemudian konsep yang lahir adalah konsep administrasi pembangunan. Jadi untuk membangun dan memperbaiki tatanan kehidupan gitu. Karena apa? Karena kalau negara maju kan mereka sudah punya tatanan kehidupan yang baik gitu. Tapi kalau negara berkembang, negara berkembang ini belum memiliki tatanan kehidupan baik, makanya butuh sistem administrasi yang berbeda dengan negara maju. Nanti pada slide terakhir akan saya jelaskan apa yang menjadi perbedaan antara administrasi negara dengan administrasi pembangunan. Oleh Phillips juga disebutkan administrasi pembangunan itu berbicara soal kebutuhan teman-teman semua, the need, kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk melakukan perubahan kondisi sosial dan juga kondisi ekonomi gitu. Oleh apa? Oleh negara berkembang. Jadi negara maju nggak mungkin mengadopsi sistem administrasi pembangunan, mereka sudah punya mekanisme sendiri gitu. Tapi negara-negara berkembang pasti akan mengadopsi namanya mekanisme atau tata kelola administrasi pembangunan. Mustopo Jaya dia mengatakan bahwa administrasi juga merupakan sebuah ilmu atau sebuah seni atau sebuah disiplin yang berkaitan dengan pembangunan suatu sistem administrasi negara. Nah, ini diskusi kita menjadi semakin menarik. Mengapa sih diskusi publik itu maksud saya mengapa administrasi pembangunan dianggap atau diistilahkan sebagai sebuah ilmu untuk apa ya? Untuk mempelajari sistem administrasi negara gitu. Apakah administrasi negara dan administrasi publik adalah dua hal yang berbeda gitu, dikotomi, atau kemudian apakah administrasi negara ini adalah induk atau ibu dari administrasi pembangunan gitu. Nanti kita lanjut di diskusi slide-slide berikutnya. Terakhir, Kristiadi mengatakan bahwa administrasi pembangunan mampu mendorong ke arah proses perubahan, pembaharuan dan juga penyesuaian serta pendukung suatu perencanaan. Dan Meadows mengatakan administrasi pembangunan dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau kemudian nanti kita istilahkan proyek gitu ya, atau kemudian kita istilahkan program untuk mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Di sini Meadows menyadari bahwa administrasi pembangunan itu tidak bisa khusus spesifik hanya berbicara soal ekonomi, tapi ada hal yang harus disinggung yang lain gitu, yaitu berbicara soal aspek sosial dan berbagai dimensi-dimensi yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan tadi sebelumnya. Sehingga kita dapat simpulan sementara lagi yang keempat bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh proses mulai dari merencanakan, mengimplementasikan sampai mengevaluasi, kemudian direncanakan kembali gitu. Yang dilakukan oleh seorang administrator, boleh itu nanti pemerintah pusat atau kemudian pemerintah daerah di level provinsi, kabupaten, kota, sampai bahkan paling rendah itu pemerintah desa, dalam upaya untuk mendorong atau kemudian memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat yang tujuannya mengarah kepada modernisasi, perbaikan kehidupan, kualitas kehidupan, peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan, sustainability gitu. Dan juga ini kebijakan yang multidimensional. Jadi menyasar berbagai aspek, tidak hanya aspek ekonomi tadi. Jadi dia harus bersinggungan dengan aspek sosial, kemudian kultur juga. Makanya administrasi pembangunan antara Indonesia dengan India berbeda. Karena apa? Karena kultur budaya masyarakat Indonesia dan masyarakat India tentu berbeda begitu. Ciri-ciri administrasi pembangunan, teman-teman semua, ada 4 sebenarnya untuk mengidentifikasi apakah sebuah pemerintahan itu mengadopsi administrasi pembangunan. Tapi tentu ada berbagai macam ciri-ciri lain. Secara umum yang pertama adalah adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan.
Jadi orientasinya adalah orientasi untuk apa ya? Untuk pelaksanaan pembangunan, untuk perubahan ke arah yang lebih baik gitu, yang dilakukan oleh negara-negara yang berkembang. Kemudian ada yang kedua, ciri kedua adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Jadi pemerintah di sini seperti yang saya jelaskan, entah pemerintah daerah, pemerintah pusat, mereka adalah pelaku, kemudian pelaksana, kemudian juga penilai dari proses-proses pembangunan itu sendiri. Makanya di dalam pemerintahan kemudian muncul berbagai departemen, berbagai jenis kementerian yang masing-masing mereka tuh memiliki tugas masing-masing gitu. Ada yang bertugas untuk merencanakan pembangunan, contohnya Bappenas, Bapeda. Kemudian ada yang bertugas untuk mengimplementasi pembangunan gitu. Dari perencanaan tadi kira-kira muncul kebijakan seperti apa? Oh, kemudian ada kebijakan pariwisata nih. Bisa disinkronkan dengan Kementerian Pariwisata seperti itu. Kemudian ada juga kementerian atau badan yang bertugas untuk melakukan evaluasi gitu. Mulai dari mungkin secara anggaran dievaluasi oleh BPK atau kemudian KPK seperti itu. Itu ciri yang kedua, bahwa administrator atau kemudian pemerintah itu menjadi pelaku dari pembangunan. Ciri yang ketiga adalah administrasi pembangunan itu berorientasi kepada usaha-usaha atau untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik ya tadi. Ya seperti yang sudah kita jelaskan, kita diskusikan sebelumnya. Dan terakhir, ciri-ciri pembangunan itu adalah dia multidimensi gitu. Dia menyasar aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kemudian ditujukan untuk pemecahan masalah gitu. Karena apa? Karena biasanya negara-negara berkembang gitu, negara-negara yang masih berkembang kan tentu masih banyak sekali masalah-masalah, entah masalah ekonomi, kemudian masalah infrastruktur gitu. Nah, perumusan kebijakan-kebijakan atau kemudian proses administrasi pembangunan ini dilakukan untuk pemecahan berbagai masalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Misalnya dirancang mekanisme bagaimana caranya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Oh, kemudian dirumuskan kebijakan bagaimana kalau dibuat subsidi dalam bentuk prakerja atau kemudian diberikan bantuan langsung tunai atau disubsidi dalam bentuk lain, misalnya bagi mereka yang rumah tangganya voltase watt listriknya hanya 450, kita gratiskan selama pandemi gitu. Nah, itu intinya adalah berbagai hal yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Fungsi administrasi pembangunan secara sederhana ada dua, teman-teman semua. Pertama, administrasi pembangunan itu adalah the development of administration. Jadi dia itu menyempurnakan administrasi negara. Menyempurnakan dalam artian apa? Menyempurnakan untuk dikontekstualisasikan, disesuaikan dengan negara berkembang. Karena kalau administrasi negara langsung diadopsi kepada negara-negara berkembang gitu, mekanisme atau kemudian sistematika tata kelola administrasi negara maju langsung diadopsi ke negara berkembang, itu akan besar kemungkinan gagal. Makanya perlu penyempurnaan. Penyempurnaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin di konteks aktualisasikan atau kemudian disesuaikan beberapa unsur, beberapa metode seperti itu. Atau kemudian fungsi yang kedua, administrasi sebagai kembali kepada harfiahnya, bahwa dia berfungsi untuk membantu pemerintah merancang berbagai kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk program-program pembangunan. Ini dia kembali ke fungsi awal lah, fungsi yang sebenar-benarnya. Perencana atau kemudian perumusan program pembangunan itu diaktualisasikan dalam bentuk apa saja, mulai dari perencanaan, pengerahan sumber daya, kemudian ada pengerahan partisipasi masyarakat, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, koordinasi, pemantauan evaluasi, pengawasan, dan juga peran informasi. Ini adalah alur yang lebih kompleks, tapi kan alur sederhananya adalah perencanaan, implementasi, evaluasi, kemudian diulangi-ulangi lagi.
Tapi kalau teman-teman ingin tahu lebih kompleksnya seperti apa, pada bagian berikut ini. Nah, hal yang ingin kemudian saya sampaikan juga dalam administrasi pembangunan, teman-teman semua, komponen terpenting adalah pengerahan partisipasi masyarakat. Jadi akan sangat nihil apabila dalam perumusan kebijakan mungkin ya, perumusan kebijakan, masyarakat itu tidak dilibatkan gitu. Karena itu mirip dengan nanti mekanisme atau tata kelola di negara maju. Nah, mengapa masyarakat harus dilibatkan? Mengapa partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui kontekstualisasi lah, untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut. Karena mau bagaimanapun masyarakat Jawa dengan masyarakat Papua tentu membutuhkan pendekatan atau kemudian metode pembangunan yang berbeda gitu. Kalau di Papua oke lah, untuk infrastruktur mungkin masih sangat dibutuhkan, tapi untuk di Pulau Jawa kan mungkin sudah hampir maksimal begitu ya. Termasuk juga di berbagai daerah lain. Nah, cara kita mengetahui bagaimana masyarakat itu berpartisipasi seperti apa misalnya, itu sudah didesain lah, sudah didesain oleh pemerintah Indonesia, terutama kementerian-kementerian dan badan-badan, biasanya lewat keterlibatan masyarakat dalam, ada Musrembangdes gitu, kemudian ada keterlibatan masyarakat dalam perumusan RPJMDes dan berbagai macam hal lainnya begitu. Nah, untuk memudahkan kita memahami fungsi administrasi, dua fungsi administrasi ini, jadi administrasi sebagai penyempurnaan dari administrasi negara dan administrasi sebagai alat atau tools bagi pemerintah negara berkembang, teman-teman dapat melihat di gambar yang disampaikan oleh Cokro Amijoyo. Jadi di sini pada bagian yang pertama, fungsi administrasi pembangunan adalah administrasi sebagai penyempurnaan tadi. Nah, kalau di bawah ini kita kembali, fungsi administrasi kembali kepada harfiahnya, bahwa dia sebagai tools, sebagai kiblat bagi negara berkembang untuk mengelola, memanage tata kelola pemerintahan, atau kemudian melakukan berbagai aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan pembangunan gitu. Dan harapannya nanti akan terjadi atau kemudian akan ada output dalam bentuk kebijakan pembangunan, kemudian sampai kepada akhir yaitu adanya proses modernisasi atau pembangunan bangsa di sini, atau pembangunan sosial ekonomi. Nah, ini kita masuk ke tiga slide terakhir. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa administrasi pembangunan itu adalah pengembangan dari ilmu administrasi negara, teman-teman semua. Jadi dia tidak dikotomi, tidak dua hal yang berbeda begitu. Tidak dua hal yang berbeda absolut ya, dalam maksud saya, tapi dalam beberapa konteks, mungkin dalam beberapa hal masih ada hal yang mirip, masih ada kesamaan gitu. Akan tetapi kalau kita cari perbedaannya apa saja, nah sebagaimana teman-teman bisa lihat di dalam slide gitu, ada 7 perbedaan. Kita mulai dari yang pertama, bahwa administrasi negara itu kaitannya atau kemudian berbicara soal lingkungan di negara-negara maju. Tapi kalau administrasi pembangunan kita berbicara soal negara yang dimana masyarakatnya masih berkembang, masih butuh proses pembangunan, masih butuh perubahan ke arah yang lebih baik begitu. Kemudian yang kedua, bahwa dalam administrasi negara peranan kelompok mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah itu sudah berkurang, sudah tidak begitu ditekankan lah, sudah tidak begitu menjadi urgensi. Akan tetapi kalau dalam administrasi pembangunan, peranan berbagai kelompok masyarakat, kemudian pemerintahan, organisasi itu masih penting, dan diharapkan peranan itu bersifat aktif gitu, dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Mau bagaimanapun pemerintah tetap butuh masukan dari masyarakat gitu, dan masyarakat tetap butuh pemerintah untuk melakukan atau mengimplementasi
kebijakan-kebijakan pembangunan yang sudah didiskusikan oleh kedua kelompok ini begitu. Selanjutnya, yang ketiga perbedaannya adalah kalau administrasi negara kita berbicara soal existing condition, tapi kalau administrasi pembangunan kita berbicara soal masa depan. Kira-kira tujuannya seperti apa atau mimpi negara itu seperti apa sih? Nah, makanya di bawah sini kemudian disebutkan lagi bahwa pemerintahan sebagai pelaku administrasi itu mereka adalah agen pembangunan. Tapi kalau di negara maju, pemerintahan sebagai administrator tuh mereka hanya lebih kepada untuk menjaga keseimbangan yang sudah terbentuk gitulah, yang sudah ada. Kemudian yang keenam, kalau di dalam administrasi negara yang perlu diatur itu sudah cukup kepada personil administrator gitu, dalam artian mungkin bagaimana menjaga agar sumber daya manusianya sudah sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau dalam administrasi pembangunan, fokus kita adalah kepada program-program, kepada kegiatan-kegiatan, kepada proyek-proyek. Kita tidak lagi fokus kepada individu administratornya, tapi kita fokus bagaimana menciptakan, mendesain, mengeluarkan kebijakan yang kemudian bisa membuat program-program pembangunan yang baik, yang sesuai dengan konteks di masyarakat, yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, untuk meminimalisir resistensi dan penolakan tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Terakhir, nomor 6, jadi kalau dalam administrasi negara ada kesan menempatkan administrator dalam aparatur pemerintahan sekedar sebagai pelaksana, karena semuanya sudah tertata, sudah sesuai pada tempatnya, sudah sesuai porsinya begitu. Jadi di negara maju tinggal melaksanakan aja begitu. Nah, tapi kalau dalam administrasi pembangunan di negara berkembang, administrator itu sebagai penggerak tadi, sebagai agen, sebagai pelaku gitu. Terakhir, kalau administrasi negara kita berbicara soal pendekatan hukum legal, tapi kalau di administrasi pembangunan kita berbicara soal multidimensi, pendekatan multidimensi, entah itu nanti lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, yang semuanya itu harus mengacu kepada upaya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, slide terakhir, jadi bagaimana implementasi administrasi pembangunan sebenarnya, realnya atau realitasnya yang ada di masyarakat. Pada intinya adalah administrasi pembangunan itu berbicara soal bagaimana cara kita mencapai tujuan tadi. Apa saja tujuan-tujuannya, kemudian cara-cara atau bagaimana atau mekanisme seperti apa saja yang bisa kita lakukan. Desentralisasi itu adalah salah satu bentuk ekspresi nyata dari administrasi pembangunan, di mana pemerintah pusat kemudian mendistribusikan power, dia mendistribusikan kekuasaan kepada berbagai level, entah itu kepada kementerian atau kemudian kepada pemerintah-pemerintah di level daerah gitu ya, pemerintah desa, pemerintah supra desa seperti kabupaten kota gitu. Ini adalah salah satu bentuk administrasi pembangunan. Nah, mengapa pemerintah pusat harus mendistribusikan power agar ketika proyek-proyek pembangunan atau kegiatan-kegiatan pembangunan tadi didesain itu bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat gitu. Jadi desa yang satu dengan desa yang lain tentu mereka memiliki kebutuhan yang berbeda gitu. Provinsi Jakarta dengan mungkin Provinsi Jogja tentu memiliki desain pembangunan yang berbeda gitu. Nah, itu semua dikembalikan kepada pemerintah di level terkecil atau pemerintah daerah. Dan terakhir, bahwa administrasi pembangunan itu harus direalisasikan dalam bentuk keberadaan sebuah lembaga atau kemudian institusi atau peranata tadi. Kalau di level pemerintahan pusat kita mengetahui ada yang namanya Kementerian PPN atau Bappenas. Kemudian kalau di level kabupaten, provinsi, kota juga sudah diterjemahkan ke dalam bentuk Bapeda, Badan Perencana Daerah gitu. Intinya adalah untuk memaksimalkan tujuan pembangunan,
pemerintah harus mendesain atau membentuk unit sendiri atau kelompok sendiri atau organisasi sendiri yang dia punya konsentrasi memikirkan bagaimana arah secara makro dari pembangunan sebuah negara ini gitu. Perkara nanti ternyata implementasinya tetap akan dikembalikan ke berbagai unit, ke berbagai kementerian-kementerian gitu melalui kerjasama. Nah, itu urusan belakangan. Seperti itu teman-teman semua berkaitan dengan administrasi